barisannya. Massa yang emosi pun langsung memburu aparat tersebut. Kericuhan berhasil akibat aksi long march ini, sejumlah ruas jalan di Surabaya ditutup. Sementara arus lalu lintas di kawasan Gubernur Suryo dialihkan ke Jalan Taman Apsari, Surabaya. Selamat siang, dari Eka Nokopi Johor kita ketemu lagi dalam acara Ngobrol Bareng Taufik. Siang ini sebenarnya kami ada beberapa narasumber, tetapi karena satu dan lain hal yang bersangkutan tidak bisa hadir, yaitu Ketua SBSI 92 Bapak Tanjung tidak bisa hadir karena ada urusan keluarga. Siang ini kami mengangkat tema tentang upah minimum buruh yang selama ini selalu jadi bahan untuk demo. Tapi karena beliau tidak hadir dan saya sampaikan kepada Pak Berlian Mukhtar, itu salah satu pengusaha yang kita undang juga, beliau bilang kalau buruhnya nggak ada ya bagaimana kita mau diskusi, mau ngobrol. Maka hari ini kita undang juga Pak Armin Nasution, adalah salah satu kolumnis Waspada. Selamat sore Pak Armin, selamat siang. Sore Bang Taufik, saya manggil Bang Taufik ya? Iya boleh, terserah aja Bang Armin. Jadi siang ini kita ngobrol tentang bagaimana sih tentang buruh ini, tentang upahnya yang selalu menjadi bahan demo setiap tahun. Ya. Setiap tahun asal ada UMP, ya, kalau tidak sesuai mereka demo. Nah seperti di Jakarta kemarin demo, di Jawa Tengah, ya, di Banten yang sampai diambil alih, ya, kursi gubernurnya didudukin gitu ya, sampai gubernurnya juga melaporkan yang bersangkutan. Nah ini kan menarik ini ya Bang Armin ya, apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu yang sudah diusulkan melalui peraturan pemerintah. Nah ini bagaimana pandangan Bang Armin ini terhadap buruh yang selalu melakukan demo pada saat UMP ini? Kalau saya lihat memang ya ini akan selalu menjadi pertentangan ya, setiap tahun itu tidak akan pernah ada kata sepakat antara pekerja dengan pengusaha dalam penetapan upah minimum. Kenapa? Yeah. Karena memang keinginan pekerja itu kan mereka selalu menuntut upah yang tinggi, sementara pengusaha itu akan meminta upah serendah-rendahnya. Ini kan tidak akan pernah ketemu ini sampai kapanpun. Maka kemudian setiap penentuan upah ditengahi oleh Dewan Pengupahan Daerah, kan seperti itu. Nah, Dewan Pengupahan Daerah itu kan termasuk di dalamnya ada buruh, ada pemerintah, ada pengusaha juga kan, asosiasi itu. Di situ kemudian ditentukan untuk melihat berapa UMP yang ditetapkan setiap tahun gitu ya. Dan ya sama juga waktu dulu masih aktif di lapangan untuk liputan, hampir setiap tahun itu terjadi. Tidak pernah tidak demo gitu, karena konsekuensinya seperti itu. Nah, yang kita lihat dari komponen upah itu sebetulnya kan ya mungkin karena saya juga dulu latar belakangnya pekerja, pasti sebetulnya lebih cenderung melihat bagaimana sebetulnya upah buruh ini atau upah untuk tenaga kerja kita ini memang harus dibuat sesuai mungkin lah, atau seadil-adilnya. Karena kan sebetulnya penetapan upah buruh ini didasarkan pada kebutuhan hidup minimum kalau saya tidak salah, bukan pada kebutuhan hidup layak gitu. Kalau pada kebutuhan hidup layak, maka komponen upah buruh itu harus juga dihitung berapa uang dia berlangganan koran, berapa dia harga parfum yang harus dia beli. Ya, itu kan udah maksimal itu hitungannya. Ya, itulah kebutuhan hidup layak, Bang. Nah, yang sekarang ditetapkan ke buruh itu kan hanya kebutuhan hidup minimum sebenarnya. Jadi wajar kalau ada tuntutan kenaikan upah buruh itu setidaknya sebesar angka inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Kan formulasinya seperti itu. Formulasinya. Jadi kalau misalnya kita melihat inflasi kita itu bergerak antara 3-5% setiap tahun, maka minimal upah buruh juga harus naik sebesar itu. Kemudian harus dihitung juga dengan berapa pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi juga akan cerminan daya beli. Konsumsi menjadi satu hal yang mempengaruhi di pertumbuhan ekonomi gitu. Gitu Bang Taufik. Kalau saya lihat sampai kapanpun ya, hanya saja mungkin selama ini tidak terlalu menjadi demo besar-besaran karena masih mengikuti rule yang tadi, bahwa masih mengakomodasi angka inflasi dan masih mengakomodasi angka pertumbuhan ekonomi, sehingga kenaikannya juga kita lihat masih bisa diterima oleh buruh. Tapi sekarang coba lihat nih,
keputusan pemerintah kan 1,09%. Gitu. Iya. Nah ini memang ada aturan yang terbaru soal mengadopsi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, nomor 11 tahun 2021 yang lalu, dan dia diadopsi juga melalui PP nomor 36 tahun 2021. Nah, artinya ini kan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pihak buruh, pihak Dewan Pengupahan Kerja gitu. Ya, Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan. Ya. Nah, Bang Armin ada menulis, saya lihat UMP Jakarta itu naik, kenapa Sumut enggak gitu. Nah, ini dasar pemikirannya apa ini, Pak? Ya, saya sudah cek itu kemarin, memang Jakarta itu cukup berani ya pemerintah provinsi, karena dia ternyata sudah di daerah itu ada ada aturan untuk membuat kekhususan ya di daerah khusus ibu kota itu. Seingat saya yang mengizinkan bahwa dia bisa membuat formulasi itu dengan menetapkan angka inflasi dan kemudian menetapkan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga itu bisa dinaikkan gitu. Untuk daerah lain saya kira tidak akan bisa mengikuti itu, Bang Taufik. Dia memang ada kekhususan ada kekhususan untuk itu. Untuk DKI ya. Jadi sehingga provinsi lain saya kira tidak akan bisa mengikuti. Tapi begini ya, harusnya dalam penetapan 1,09% itu, walaupun ya berdasarkan memang itu aturan ya, aturan. Tapi dengan kondisi sekarang apakah itu sudah layak atau tidak? Ya kan ini kondisi COVID ya. Nah, artinya pengusaha juga kan dalam hal ini juga omset tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu banyak. Dan pengusaha-pengusaha kita ini juga sekarang kan ikut menurun ini penjualan dan lain-lainnya. Nah, mungkin ini salah satu pertimbangan bagi pemerintah atau Dewan Pengupahan Kerja. Oh pasti, kalau sekarang pandemi ini kan memang sangat sangat berpengaruh terhadap semua sektor. Bahkan kita yang masih punya pekerjaan saja harus bersyukur gitu. Karena kawan-kawan kita yang lain mungkin di sektor hotel dan pariwisata itu malah terimbas sampai dirumahkan atau ada PHK besar-besaran gitu. Nah, memang kondisi 1,09% ini saya kira bisa kita jalankan, tapi harus ada jaminan lain gitu. Jaminan lain itu apa? Bahwa biaya untuk kesehatan para buruh itu dijamin oleh pemerintah dengan maksimal ya, dengan BPJS-nya. Ada jaminan terhadap tidak terjadi kenaikan ongkos transportasi. Kemudian ada jaminan bahwa biaya pendidikan tetap terjangkau, tidak akan mengalami kenaikan, dan satu lagi itu harga kebutuhan pokok dijamin oleh pemerintah tidak mengalami kenaikan. Kita boleh terima dengan upah. Saya kira buruh akan menerima itu kalau itu tidak mengalami kenaikan. Ya. Tapi kan mengenai demo buruh ini kan selalu dikaitkan dengan UMP. Ini bagaimana nih, Bang? Yang saya sampaikan tadi yang dari awal. Bahwa buruh memang akan tetap karena memang mereka merasa angka itu sebetulnya kan pada tataran angka ini sebenarnya, Bang Taufik. Mereka merasa tidak layak. Mereka merasa tidak layak dengan angka itu, dan mereka ingin ada penyesuaian lah gitu. Walaupun misalnya tidak. Kenapa ini demo gitu setiap tahun ini saya lihat, kecuali tahun ini nggak ada kayaknya. Pasti ini setiap tahun karena kepentingan ataupun keinginan antara pekerja dengan keinginan pengusaha itu tidak pernah ketemu gitu. Tidak pernah ketemu. Jadi memang apa yang dituntutnya lagi nih masa karena gini, waktu saya bertelepon dengan Bang Berlian, dia sampaikan ada beberapa negara yang nggak pakai UMP dia. Jadi antara pekerja dan pengusaha saja mereka berdiskusi sesuai dengan kapasitasnya, artinya sesuai dengan skillnya. Ya misalnya skill kita sebagai bengkel misalnya, nah kita upahnya per bulan 5 juta. Nanti ada lagi yang skillnya lain upahnya 3 juta. Gitu. Nah ini kan tidak pakai UMP. Nah ini kita kan artinya pemerintah di sini kalau kita melihat sangat peduli terhadap pekerja ini, sehingga kan ditetapkanlah upah minimalnya. Dan upah minimal ini kan bisa naik tergantung bagaimana skill daripada si orang itu, pekerja itu. Gitu. Memang kalau kita lihat ya Bang, di negara-negara maju itu sebetulnya memang sudah terlihat bahwa sebenarnya upah untuk tenaga kerja terampil itu sebetulnya tidak lagi ditentukan berdasarkan upah minimum gitu. Tapi sudah langsung kesepakatan kesepakatan antar pekerja, asosiasi
asosiasi pekerja antara pekerja dengan pengusaha gitu. Iya, Jadi misalnya berapa sih gajimu, udah kita sepakati sekian. Iya. Dan itu saya kira tingkat ataupun standarisasi pekerjanya sudah jalan. Kita kan sebetulnya belum seluruh pekerja kita itu punya standarisasi. Ada yang misalnya tamat SMA kemudian tamat SMP itu gajinya apakah sama atau tidak gitu. Kalau misalnya untuk pekerja yang di pabrik gitu ya. Nah, saya melihat begini, Pak. Kalau misalnya buruh pabrik ya. Buruh pabrik itu kan mereka menerima untuk kerjaan yang otot ya, tidak pemikiran. Artinya gini, misalnya buruh pembuatan kacang. Jadi ada yang goreng kacang, ada yang bungkus kacang gitu. Nah, ini pabrik besar misalnya. Nah, ini kan mengikut UMP itu saja lah gitu. Artinya UMP-nya 3 juta sekian ya segitu. Tapi antara SMP dan SMA-nya apakah itu diberbandingkan itu? Kalau sekarang saya lihat kalau untuk pekerja yang menggunakan tenaga ya atau otot gitu kecenderungannya tidak sampai memperbandingkan antara level lulusan dia di mana gitu ya. Bahkan kemudian kita begini loh ya Bang, kadang yang tamat sudah sarjana pun karena sulitnya mencari pekerjaan, dia malah sampai harus menurunkan level ijazahnya ke yang SMA. Kan ada yang banyak seperti itu. Kan? Ya, yang penting kerja dulu. Yang penting kerja dulu gitu. Kemudian bagaimana penyesuaiannya itu baru bisa dijalankan. Nah, seperti itulah kemudian betapa kompleksnya persoalan buruh kita gitu. Jadi wajar kalau misalnya memang ya setiap tahun terjadi tuntutan, dan tuntutan itu kenapa ini akan terus terjadi gitu, sampai kemudian buruh itu akan sampai pada keputusan bahwa memang harus ada standar kebutuhan hidup layak yang mereka dapatkan gitu. Kalau itu tidak mereka dapatkan, saya kira itu akan tetap. Ya, tetapi di dalam, kalau saya baca di PP 36 tahun 2021 ini yang lalu ya, tentang kebijakan pengupahan itu pada pasal 7 ayat 1. Upah itu terdiri beberapa komponen gitu, disusun. Pertama, upah tanpa tunjangan, ada upah pokok dengan tunjangan tetap, ada upah pokok dengan tunjangan tetap atau tidak tetap, ada upah pokok dengan tunjangan yang tidak tetap. Nah, artinya kan ada upah-upah ini yang ditambah dengan tunjangan. Jadi artinya bukan lembur ya, tunjangan terhadap pekerja itu. Ini kan ada kebebasan diberikan pemerintah kepada pengusaha. Nah, sehingga pengusaha bisa melihat kemampuan daripada yang bersangkutan ini. Nah, sehingga dia keluarkan tunjangan. Iya, tapi kan pada prinsipnya tunjangan itu berarti bukan, itu kan sudah menjadi bagian dari komponen yang diterima setiap bulan, Bang Taufik. Kalau tunjangan itu kan berarti hanya tambahan untuk gaji dia gitu kan, atau tambahan untuk upah gitu kan? Enggak. Jadi tunjangan ini diberikan setiap bulan juga, setiap bulan. Jadi upah pokoknya misalnya 3 juta lebih, ada tunjangan kesehatan, tunjangan tunjangan kebersihan, tunjangan dan tunjangan lain-lain lah di luarnya. Nah, misalnya total tunjangan ini segala macam ini bisa juga mencapai 4 juta misalnya. Jadi kan artinya kan tetap juga nilainya tinggi. Kalau tunjangan itu sepertinya seiring kinerja itu ya, seiring kinerja. Nah, yang menjadi tuntutan saya kira kalau yang sekarang diperjuangkan oleh kawan-kawan kita buruh itu ke pokoknya ya, yang pokoknya pokoknya. Itu yang kenapa? Karena kan di situ harusnya hitungan inflasi dan hitungan pertumbuhan ekonomi itu diadopsi gitu ya ke komponen yang upah pokok itu. Kalau di tunjangan ya tunjangan ya semakin tinggi nanti kinerja dia, atau dia juga punya jabatan lain di perusahaan misalnya, bukan hanya pekerja tapi sudah sampai kepada supervisor, ya itu pasti dia akan mendapat tambahan dari gaji itu gitu. Dan sepanjang dia menjabat di situ ya sudah pasti dia akan mendapatkannya. Ya. Jadi kita melihat sekarang ini bahwa semacam ada tekanan-tekanan ya dari buruh kepada pengusaha. Nah, pemerintah ini kan sebagai penengah. Nah, artinya tekanan-tekanan ini ya kalau setiap tahun terus orang berinvestasi kepada kita ini jadi takut gitu. Iya, betul Bang Taufik. Jadi memang saya kira kenapa
sasaran investor itu banyak berpindah dari Indonesia misalnya ke Cina dan Vietnam atau juga ke India, karena memperhitungkan juga upah buruh ya. Karena setiap tahun kita naik gitu. Mungkin di Cina misalnya, tapi saya sudah baca tuh di Cina juga sebetulnya ada upah buruh itu ditentukan dengan kondisi daerahnya. Kalau dia di perkotaan ya upah buruhnya lebih tinggi, di pedesaan atau di luar kota atau di kawasan industri dia lebih rendah. Tapi itu tadi bahwa pemerintah menjamin bahwa ada biaya transport, kemudian biaya kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian harga pokok itu tidak mengalami kenaikan, sehingga buruh itu dengan upah yang seperti itu pun dia masih membawa take home pay-nya lebih besar gitu. Uang yang dibawa pulangnya itu masih mencukupi untuk bahkan untuk menabung gitu, untuk saving gitu. Jadi apa harapan Bang Armin nih terhadap terutama pemerintah lah dalam rangka pengupahan buruh ini agar tidak terjadi demo setiap tahun lah? Kalau saya sebetulnya ini aja Bang, bahwa yang harus dijalankan atau diwujudkan itu kebijakan pemerintah dalam mengatur biaya kesehatan, kemudian ongkos transportasi yang tidak mengalami kenaikan, biaya pendidikan anak para buruh, kemudian harga bahan kebutuhan pokok itu tidak mengalami kenaikan. Kan sebetulnya Bang, kalau misalnya pun kita mengikuti tuntutan agar upah buruh itu naik setiap tahun, toh kalau harga di pasar juga mengalami kenaikan, sama saja kan, harga beras naik, harga sekarang minyak goreng naik, atau harga-harga lain itu mengalami kenaikan, itu otomatis akan terjadi kejar-kejaran antara kenaikan upah dengan inflasi atau kenaikan upah dengan harga kebutuhan, itu sama aja gitu. Jadi kalau mau dinaikkan seberapa pun itu tidak akan pernah mencapai titik maksimal dari yang dituntut oleh buruh, sehingga kemudian ini diperparah lagi dengan kondisi yang terjadi di pasar. Harga kebutuhan semakin meningkat, kemudian ya upah yang mereka dapatkan itu ya habis-habis gitu aja akhirnya. Tidak, savingnya berapa gitu. Tadi kan Abang udah sampaikan tentang harga-harga yang pada saat ini naik ya, dari upah buruh tadi. Nah, harga-harga yang bakal naik yang terbaru yang kita pernah baca Januari 2022 ini kan sudah mulai ada aba-aba, mulai dari cukai tembakau, gas, listrik. Nah, ini dari segi perhitungan ekonominya ke depan nih bagaimana nih? Ya, saya kira Bang Taufik memang indikasi ya atau trennya di 2022 itu saya kira akan banyak sekali harga kebutuhan yang sangat vital itu akan mengalami kenaikan gitu. Kita coba lihat ya beberapa yang sudah dijelaskan oleh pemerintah dan juga yang kita bisa ikuti di media. Yang pertama yang sudah sempat dulu diputuskan itu adalah bahwa misalnya premium dan pertalite itu akan dihapuskan, akan diganti dengan Pertamax. Walaupun keputusan itu sekarang sudah dianulir, tapi saya kira itu kan sudah jadi ancang-ancang sebenarnya. Ini hanya menunggu waktu bahwa suatu saat, apakah pertengahan tahun ataukah akhir tahun, pertalite dan premium itu akan dihapus. Otomatis itu akan memicu kenaikan biaya transportasi. Kemudian yang kedua, yang sekarang yang sangat tren sebetulnya, kita lihat kenaikan harga minyak goreng. Ini juga berpengaruh besar terhadap inflasi. Ya, tapi kan Menteri Perekonomian khususnya minyak goreng ini katanya mau disubsidi sebesar berapa rupiah, jadi 14.000 per liter itu. Tapi di pasar tidak akan pernah. Nah, itu kan akan terjadi distorsi, Bang. Bahwa semakin kita kendalikan pasar, sebetulnya peluang untuk distorsi atau kerusakan akibat spekulasi itu pasti akan lebih tinggi. Gitu. Jadi tidak mungkin kita buat harganya 14.000. Sekarang gini aja lah Bang, harga premium dan pertalite itu berapa? Coba bandingkan dengan harga di Papua, sama harganya, nggak mungkin sama kan? Sama, sekarang udah sama, satu harga sekarang. Saya ada mahasiswa di sana Bang, mahasiswa dari di Papua, kemudian dia kuliah. Ketika kami kuliah dalam mata kuliah perekonomian Indonesia,
di semester periode Juni sampai Desember 2021 kita diskusi itu. Dia bilang harga di tempat kami masih 75.000 kok Pak, dan kami sulit. Oh nggak satu harga dia? Kan informasinya Kebijakannya satu harga. Kebijakan satu harga. Makanya saya bilang ini juga harga minyak goreng bisa kebijakan satu harga 14.000 gitu. Iya. Tapi siapa yang tahu yang menspekulasikan kan itu sebetulnya yang mendistorsi pasar. Itu kebutuhan pokok ya. Kemudian nanti kita lihat lagi bahwa untuk LPG yang 12 kg ini ibu-ibu udah pada resah nih. Sudah 180.000 saya dengar. 175. Iya, katakanlah 175 sampai 180. Kemudian nanti LPG 3 kg. Selama ini kan subsidi terbuka ya. Artinya saya yang punya penghasilan lebih tinggi dari masyarakat yang sebetulnya butuh subsidi pun tetap bisa membeli itu. Iya. Nanti kan akan diatur nih bahwa komoditas LPG 3 kg itu hanya diperuntukkan bagi rumah tangga yang terdata miskin. Iya. Selebihnya itu akan dibuat seperti LPG 12 kg. Artinya kan akan ada juga di situ. Warna, dibedai warnanya. Tetap dia 3 kilo gitu maksudnya. Tetap 3 kilo, tapi nanti yang khusus 3 kg itu yang diberikan kepada warga miskin itu memang harganya murah, tapi yang dijual di pasar juga ada nanti seperti 12 kg. Yang harganya per kilo yang non subsidi lah ya. Yang harganya non subsidi. Jadi itu juga akan memicu. Lalu kemudian selain itu memang ada cukai rokok ya. Cukai rokok itu juga mengalami kenaikan ya. Dan ini sangat signifikan ya. Biasa ya harganya. Saya kira ini akan jadi pemikiran untuk para perokok. Karena memang pemerintah menyatakan selama ini ada sampai 15 triliun ya setiap tahun yang harus ditanggung BPJS karena kondisi kesehatan para perokok yang tidak maksimal. Tapi kan kalau untuk perokok sebetulnya pilihannya kan berhenti atau tetap gitu ya. Masih ada substitusi untuk itu atau ada keinginan. Tapi kalau misalnya LPG, listrik, kemudian LPG, kemudian nanti minyak goreng, kemudian ada bahan bakar yang premium atau pertalite yang sudah dihapuskan, itu tidak ada pengganti. Berhenti atau tidak berhenti nggak bisa ya? Berhenti atau tidak berhenti tidak bisa. Kalau perokok mungkin adalah kurangi dulu konsumsinya. Jadi pandangan sebagai ekonom lah ya dan kolumnis terhadap kenaikan harga ini, bagaimana? Apakah terjadi inflasi yang luar biasa ini atau gimana? Proyeksinya kan pemerintah tahun 2022 2-4%. Ya. Tapi kalau ini semua betul-betul naik, saya kira ini akan di atas 5%. 5-7%. Perkiraannya kira-kira seperti itu. Nah, kalau dengan angka itu yang terjadi, bagaimana dengan kembali lagi tadi ke upah kita, Pak? Bagaimana mereka kejar-kejaran dengan harga kebutuhan yang terus mengalami kenaikan? Kan muncul ketidakpuasan di situ. Dan harus diingat ya bahwa kalau misalnya tadi ada inflasi yang terus menggerogoti dengan syarat bahwa memang tadi semua kebijakan itu dijalankan ya. Premium pertalite dihapus, kemudian tarif listrik juga naik, LPG 12 kg naik, LPG 3 kg itu sudah diubah dari subsidi terbuka ke subsidi tertutup, kemudian tadi harga rokok, itu semua akan mempengaruhi inflasi kita gitu. Kalau itu dibiarkan. Berarti nilai mata uang kita semakin lama semakin ini ya? Ya, daya beli uang kita ya semakin ya, nilainya jadi semakin rendah ya? Rendah gitu. Rendah ya? Dan ya soal minyak goreng itu juga tadi Pak, kalau misalnya pun itu terus-terus diatur oleh pemerintah harganya sehingga ditetapkan, itu akan banyak juga peluang gitu orang untuk bermain misalnya. Dia dapatkan stok lebih banyak, kemudian dia tahan. Harga kan pasti akan mengalami kenaikan juga. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya mendistorsi pasar. Nah, apa saran buat pemerintah saat ini untuk supaya nilai-nilai ini semakin baik? Kalau dengan kondisi sekarang, saya kira Bang yang harus dijalankan itu. Ini kan kita baru mulai pulih ya sebenarnya dari pandemi. Kalaupun mau dikatakan pulih, tapi saya kira masih banyak kawan-kawan kita yang belum atau masyarakat yang masih menghadapi efek dari pandemi yang sudah muncul dari Maret tahun 2019 ya. 2020. Ya. Maret 2020. 2019 sudah nampak ya. Desember 2019 itu sudah muncul, tapi kita kan Indonesia baru Maret 2020. Ya.
Ini sekarang katanya sudah mulai pulih lapangan kerja juga untuk sektor pariwisata juga sudah terbuka ya. Dibuka lagi gitu. Yang bisa dilakukan pemerintah sebetulnya sekarang Bang, menjaga agar semua kebijakan itu tidak dijalankan dulu. Kebijakan kenaikan harga itu ditunda sampai betul-betul ekonomi kita benar-benar stabil gitu. Kita nggak tahu nih, katanya ada varian baru Omicron ya, yang kita nggak tahu lagi nih akan seperti apa masyarakat kita menghadapi pandemi yang sepertinya tak kunjung berakhir, dan otomatis itu akan mempengaruhi semua penghasilan masyarakat, pekerjaan masyarakat, jumlah uang yang dia bawa pulang ke rumah itu akan terpengaruh Bang. Jadi siapa sekarang yang bisa mengendalikan semua yang berpotensi untuk naik itu? Ya pemerintah. Andai pun itu misalnya memang harus naik, saya kira pemerintah harus menyediakan kebijakan yang kembali populis, subsidi. Ya artinya harus dilihat siapa yang terdampak pandemi, harus ada subsidi untuk dia. Tidak bisa kita biarkan. Ya, tapi kan di dalam pandemi ini kalau kita bahas ya pandemi ini ada juga yang banyak peluang-peluang baru di sini untuk tingkatan ekonomi. Jadi peluang-peluang baru ini seperti contohnya mengenai WFA, ya kan, WFA dari orang bekerja di rumah itu malah bertambah sekarang peluang-peluang bisnis baru melalui jaringan-jaringan mereka dengan internet, media sosial dan lain-lain. Nah Bang, ini gimana? Saya lihat begini Bang, pandemi ini memang mengajarkan kita banyak hal gitu. Tapi sebetulnya bisnis yang berkembang sepanjang pandemi ini hanya ada dua, yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan teknologi. Itu saja. Selebihnya itu pasti terimbas gitu. Dan dengan WFH memang itu pasti banyak menjadikan kita untuk menjadi manusia digital lah gitu ya. Semua bisnis itu dijalankan di rumah, kemudian kita bisa membuka network lebih banyak dengan bisnis digital kita. Tapi sektor lain bagaimana? Yang sebetulnya tidak terkoneksi dengan bisnis digital. Nah, kalau kita lihat juga konstruksi pertumbuhan ekonomi kita sepanjang pandemi. Ini agak unik nih, bahwa ternyata konstruksi pertumbuhan ekonomi kita, lapangan usaha yang menyumbang kontribusi positif ketika kita mengalami kontraksi adalah sektor pertanian. Iya kan? Itu masih bisa tumbuh hijau dibanding industri pengangkutan dan lain-lain. Ya. Artinya selain tadi yang berhubungan dengan bisnis telekomunikasi digital, kemudian kesehatan, maka sektor pertanian itu juga kan sebetulnya tumbuh positif tuh sepanjang kita menghadapi pandemi. Jadi memang harus dilihat ya, kira-kira potensi apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi kita bisa tetap survive sepanjang pandemi. Kalau saya lihat sebetulnya ada satu kebijakan ya, bahwa kita selama ini terlalu mengabaikan sektor pertanian. Sektor pertanian itu diabaikan, kita menggaungkan sektor industri, bahwa dengan teknologi tinggi, negara industri, kita akan menjadi negara maju. Padahal ketika kita misalnya mendorong agar sektor pertanian itu menjadi primadona di negara kita, itu sebetulnya malah bisa menyelamatkan kita dari efek pandemi dan bisa menjadikan kita negara yang punya ketahanan pangan atau mandiri pangan gitu kan. Itu yang sebetulnya harus dijalankan. Dan kalau misalnya kita bisa surplus di sektor pertanian, kita juga bisa menjualnya, mengekspornya ke negara-negara lain. Oke, baiklah Bang Armin. Sepanjang siang ini kita sudah berdiskusi tentang, ngobrol-ngobrol tentang beberapa topik ya, artinya tentang buruh dan kenaikan harga di Republik kita ini. Ini yang sangat bisa menjadikan efek domino ya. Efek domino bagi tenaga kerja ya. Jadi sektor pertanian itu merupakan salah satu sektor yang betul-betul bisa menopang ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan. Nah, untuk di perkotaan kan itu jelas masuk ke industrinya. Nah, jadi sehingga sektor ekonomi yang ada di pedesaan ini bisa menopang daripada di kota. Ya, saya pikir itu yang dapat kami sampaikan siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini, sehingga sampai jumpa
di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.